Masyarakat di berbagai daerah Indonesia mengaku suhu di wilayahnya terasa sangat dingin terlebih saat pagi hari. Bahkan suhu di wilayah dataran tinggi seperti Pegunungan Dieng, Jawa Tengah telah mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Kondisi suhu dingin tersebut menyebabkan munculnya butiran es yang disebut embun buku atau embun upas di atas dedaunan rumput atau tanah menjelang pagi. Angin yang berhembus di sejumlah daerah terasa dingin dibarengi dengan sifatnya yang kering. Terkait penyebab suhu dingin saat ini, Kepala Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Sepudi membenarkan sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Berdasarkan perakiraan musim kemarau 2022, pada 342 zona musim di Indonesia menunjukkan sebagian besar wilayah diprediksi mengalami awal musim kemarau pada bulan April hingga Juni. Sebanyak 261 zona musim atau 76,3% dari 342 zona musim. Jika dibandingkan terhadap rata-rata selama 30 tahun, awal musim kemarau tahun ini di sebagian besar daerah yakni 163 zona musim diperkirakan mundur. Sedangkan wilayah lainnya diprediksi sama terhadap rata-ratanya 90 zona musim dan maju terhadap rata-ratanya sebanyak 89 zona musim. BMKG menjelaskan suhu dingin di Indonesia akhir-akhir ini disebabkan karena sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Dijelaskan bahwa posisi geografis Indonesia yang strategis terletak di daerah tropis di antara benua Asia dan benua Australia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dilalui garis khatulistiwa yang terdiri dari pulau dan kepulauan membujur dari barat ke timur, serta dikelilingi lautan luas. Dari posisi tersebut, wilayah Indonesia memiliki tingkat keragaman cuaca dan iklim yang tinggi. Keragaman iklim juga dipengaruhi oleh Southern Oscillation dan Indian Ocean Dipole. Fenomena regional seperti sirkulasi angin monsun Asia-Australia, daerah pertemuan angin antar tropis atau Intertropical Convergence Zone, dan kondisi suhu permukaan laut sekitar wilayah Indonesia. Meski sebagian besar telah memasuki musim kemarau, masih dilaporkan turunnya hujan di sejumlah daerah. Mimi menambahkan, beberapa hari terakhir terdapat beberapa faktor dinamika atmosfer yang cukup signifikan, menimbulkan peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan. Adapun dinamika atmosfer tersebut meliputi fenomena gelombang atmosfer MJO dan gelombang Rossby yang cukup aktif di sekitar wilayah Indonesia bagian tengah, serta pola belokan dan konvergensi angin juga terjadi di beberapa wilayah.